Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfikar, NPM 2017-051-052. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 TBO. Yang pertama, NFA, Non-Deterministic Finite Automata. Perbedaan NFA dengan DFA yang dijelaskan sebelumnya. DFA itu pada saat berada pada current state kita bisa mengetahui next state-nya A, maka dia next state-nya pasti B. Kedua, yang punya satu next state unik seperti yang dijelaskan tadi, kalau A maka next state-nya pasti B. Tidak mempunyai pilihan. Kalau dia state-nya A, current state-nya state A, jika kita inputkan 0, kita tidak punya pilihan lain selain ke state B. Simple dan mudah untuk didesain. Sedangkan NFA, saat current state, kita bisa lebih dari satu kemungkinan next state, dan next state-nya itu dipilih secara acak. Semua next state bisa dipilih secara paralel. Jadi pada gambar A ini, jika current state-nya A dan kita inputkan 0, maka kita bisa memilih ke B atau C. Dan pada NFA kita mempunyai epsilon. Epsilon itu adalah kosong. NFA mempunyai 5 tuples. Yang pertama yaitu key. Itu apa? Kumpulan dari state. Contohnya, jika kita punya NFA seperti di gambar ini, maka key-nya itu A sama B. Kalau sigma itu sama dengan input. Contohnya, kalau kita punya NFA seperti ini, maka inputnya yaitu 0 sama 1. Di 0, state awal, maka pada gambar ini di 0-nya itu A. Kalau F ini kumpulan dari final state, pada gambar ini state-nya F-nya itu sama dengan B. Kalau yang del ini fungsi transisi. Contoh dari NFA, misalnya kita punya NFA seperti gambar ini, dan L-nya itu kumpulan string yang diakhiri dengan 0. Jika kita inputkan string 010, maka apakah ini diterima? Kita jabarkan dari awal. Dari initial state, kita inputkan 0, kita bisa memilih state A atau state B. Maka kita akan memilih state A, karena state B kita tidak bisa melanjutkan string ini. Selanjutnya, jika inputkan 1, maka dia akan kembali ke state A. Jika kita inputkan 0, karena ini inputan terakhir, maka kita harus ke B, karena ini merupakan final state. Kalau ke A, kita stringnya berakhir, tapi inputannya bukan final state, maka string ini tidak diterima. Kalau ini diterima, maka kita harus masuk ke state B. Contoh selanjutnya, jika L-nya itu kumpulan string yang diawali dengan 0, maka L ini kita jabarkan kumpulan dari string yang diawali dengan 0, bisa 0, bisa 00, bisa 01, bisa 00, dan seterusnya. Ini adalah gambarnya. Jika kita inputkan string 001, kita lihat penjabarannya. Dari initial state kita inputkan 0, maka dia ke B. Sebenarnya kalau sudah sini, maka string ini sudah pasti diterima, karena ini merupakan string yang kembali ke dirinya sendiri. Mau kita inputkan 0 atau 1, dia akan tetap berada di final state. Maka ini sudah pasti diterima, karena dia inputan awalnya yaitu 0. Kalau ini inputan awalnya itu 1, karena ini tidak didefinisikan, maka next state dari A inputan 1 itu pi. Jadi A ini bukan final state, maka 101 tidak diterima. Selanjutnya epsilon NFA. Epsilon seperti yang sudah dijelaskan, yaitu string kosong. Sama seperti NFA, epsilon NFA ini punya 5 tuples, yaitu key, sigma, key 0, F, dan del. Yang perlu diingat adalah setiap state mempunyai epsilon yang menuju ke state itu sendiri. Apa maksudnya? Jadi A ini mempunyai transisi epsilon yang menuju ke dirinya sendiri. B begitu pula, dan C juga begitu pula. Sebelum kita konversi epsilon NFA menjadi NFA, yang perlu kita tahu adalah epsilon closure. Apa epsilon closure? Semua state yang dapat mencapai state yang terpisah
yang ayah bisa lihat epsilon. Apa maksudnya? Misalnya contoh A, kita jabarkan state A dengan input 0, maka A ini epsilon closure-nya yaitu A itu sendiri, karena yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu state mempunyai epsilon menuju ke state itu sendiri, maka epsilonnya ada A menuju ke B dan terakhir menuju ke C. A ini kita inputkan 0 maka ke A, B kita inputkan 0 maka ke pi, dan C kita inputkan 0 maka C. Sama seperti tadi, A ini epsilon closure-nya ABC, pi tidak ada, C, C. Maka pada tabel kita tulis ABC. Kalau state A inputan 1, maka awalnya sama, ABC, A kita inputkan 1 ke pi, B input 1 ke B, kalau C ke C. Epsilon closure ya, B, karena epsilon dari B ini merupakan B dan C, C, maka tabelnya kita tulis BC. Selanjutnya B inputan 0, B closure-nya seperti yang sudah saya jelaskan yaitu BC. B input 0 maka ke pi, C input 0 maka ke C, dan epsilon closure dari C itu sendiri. Kalau B input 1 maka epsilon closure dari B, BC. B input 1 B, C ke C. Epsilon closure dari B yaitu BC, epsilon closure dari C itu sendiri. Maka tabelnya seperti ini. B input 0 C, B input 1 BC. Kalau C ya sudah jelas, dia akan kembali ke dirinya sendiri, maka C itu ya C. Jadi gambar dari NFA-nya itu seperti ini. Semuanya itu final state. Kenapa final state? Karena kita akan mengubah yang pada epsilon NFA ini, kita balik pada NFA. Maksud dibalik itu apa? Jadi yang bukan final state kita ubah menjadi final state. Yang final state ya biarin aja menjadi final state. Jadi pada gambar pada epsilon NFA, state A dan state ini bukan final state dan C ini sudah final state. Maka pada NFA kita ubah A-nya menjadi final state, B menjadi final state, dan C tetap menjadi final state. Dan sesuai pada tabel, maka kita gambarkan transisinya seperti A ini 0, dia menuju kemana? A, B, sama C. Kita gambarkan pada tabelnya. Kalau input 1 dia ke B dan C, kalau B dia bisa ke C, atau kalau input 1 dia bisa ke B atau C. Kalau input 0 dia hanya bisa ke C, kalau C ya dia hanya bisa kembali ke dirinya sendiri, yaitu C. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.